dan hal-hal yang diperlukan saat umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Mansah MAG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu, saya berdiri aja ya. Tandanya saya laki-laki, jadi harus kuat berdiri ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah umrah, para tamu Allah yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati. Tadi ada Ibu Latita sebagai kepala cabang Jakarta, dan ada juga tour leadernya Bu Sylvia, dan ada juga Bu Tita ya tadi. Iya, sebagai MC. Dan tentunya yang sangat kami banggakan kepada seluruh para jamaah, para tamu Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini kita telah bertemu dan kita telah hadir di ruangan Hotel Azana ini dalam rangka persiapan untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan persiapan kita ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini dapat kita laksanakan dengan sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ibadah umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya di sini sudah ada Pak Haji juga barangkali ini. Kalau udah ada Pak Haji, Bu Hajah, masya Allah itu pasti udah tahu ya bagaimana perjalanan ibadah baik haji maupun umroh. Pada dasarnya dua-duanya sama, cuman bedanya umroh ini ibaratkan haji kecil lah, seperti itu ya. Alhamdulillah juga saya diberikan amanah oleh PT Pelindo Al-Karim untuk menyampaikan bimbingan manasik haji, manasik umroh. Alhamdulillah, pikirannya udah haji aja nih. Alhamdulillah, saya juga sudah pernah haji tahun 2008. Umroh juga udah berkali-kali karena saya memang kuliahnya di Mesir. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa berjumpa dengan para jamaah umroh, terutama PT Pelindo Al-Karim ini. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu semuanya kita dilancarkan. Mohon disimak baik-baik dan kita nanti ada sesi tanya jawabnya. Ini perjalanannya luar biasa panjang ya, ada 10 hari ya, 10 hari ya. Mudah-mudahan nanti setiap hari demi harinya itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa saja mudah-mudahan gak ada yang sakit. Biasanya itu kan ada yang demam lah, flu dan lain sebagainya. Tapi kayaknya tahun ini, bulan ini musim panas ini. Siap-siap aja itu biasanya kacamata Syahrini itu. Yang itu, yang hitam gitu ya. Sama payung biasanya ya, dan lain sebagainya. Baik, mohon izin Pak Haji, ibu-ibu semuanya, perkenalkan saya Adi Mansah ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan. Baik, saya akan memulai terlebih dahulu dari Pelindo Al-Karim ini tadi. Itu salah satu ininya ya, semacam slogan lah atau ucapan selamat datang kepada seluruh para jamaah ya. Insya Allah dengan travel umroh Pelindo Al-Karim ini ya, mudah-mudahan perjalanan ibadah umroh Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan lancar, insya Allah, diurus dan bahkan sampai di Mekah nanti didampingi. Tadi ada jamaah yang tanya, Ustadz sampai mendampingi kita sampai Mekah nggak? Amin, saya bilang insya Allah. Tapi mungkin belum malam hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang harus kita persiapkan Bapak Ibu atau harus dibawa? Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ini. Ya, pertama tentu pakaian, ya, aksesoris lainnya. Aksesoris itu bukan aksesoris perhiasan dan lain sebagainya ya. Maksudnya ya mungkin ada sal ya,
ada sarung tangan, kacamata gitu ya, payung, nggak apa-apa ya. Nah itu, apalagi tentunya ada uang ya, real. Kalau misalnya belum ditukar, tukar dulu ke dolar gitu ya. Kemarin saya baru saja mengantar juga ya, ada mahasiswa ke Yaman gitu, itu cari dulu money changernya gitu ya. Nah, disiapkan dolarnya atau rialnya. Kemudian peralatan mandi, handphone, charger dan lain sebagainya, botol kosong ya. Mana tahu ada hal-hal yang perlu gitu ya, yang darurat, ada persiapannya. Kemudian pakaian hangat, kalau musim dingin biasanya pakaian hangat itu ada shawlnya, ada gamisnya yang tebal gitu ya, biasanya, atau jubah gitu ya. Itu. Kemudian obat-obatan ini sangat penting sekali karena memang kadang-kadang perubahan cuaca itu ya sangat mempengaruhi juga terhadap tubuh kita ya. Apakah itu terlalu panas atau terlalu dingin, itu kadang-kadang nggak cocok ya, apalagi kita belum pernah ke sana gitu ya. Kalau saya alhamdulillah udah 5 tahun 6 tahun di Timur Tengah, itu luar biasa ya, panasnya itu hampir sampai 45 sampai 46 derajat gitu ya. Jadi ini bagian dari perjuangan juga. Kemudian perlengkapan lainnya kita lanjutkan. Kalau onta nggak usah, ini gambar doang. Nggak disiapin, nggak usah. Canda dikit nggak apa-apa ya, udah tengah malam, mau malam soalnya ya. Nah ini hari pertama ya. Nah Bapak Ibu sudah hadir di hotel ini ya, di Jakarta. Tadi ada dari Boyolali dan sebagainya, dari Palembang. Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau kita lihat umrohnya perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa daerah gitu ya, Masya Allah. Nah ini melakukan manasik di sekarang ini ya, kita lagi manasik umroh di hotel ini. Kemudian nanti ya kita berangkat ke, Bapak Ibu berangkat ke Terminal 3 Internasional ya, yang besar itu, yang panjang. Mudah-mudahan nggak di ujung pesawatnya ya, capek soalnya itu ya, jauh banget ya. Nah kemudian ini jam 23.55 ya, berarti 5 jam sebelum keberangkatan. Berarti kan berangkatnya pagi ya, pagi itu berarti setelah subuh barangkali pesawatnya. Setelah tiba di bandara melakukan check-in ya, hati-hati dan perhatikan barang bawaan kita masing-masing gitu ya. Apalagi misalnya ada yang suami istri saling ini mengingatkan, takutnya nanti ibunya ketinggalan gitu ya. Seperti yang tadi masuk lift aja, ketinggalan satu di luar itu ya. Hati-hati ya, karena perjalanan kita luar biasa panjang. Next. Hari keduanya itu, nah ini Jakarta Jeddah ya, di pesawatnya, ini kodenya ini. Jam 4.55 berarti ini habis subuh ya. Habis subuh, selesai subuh ini, nyampainya jam 10.40 ya. Nah, lanjut. Pesawat Saudi ya, take off dari Jakarta itu jam 4.55, kemudian nyampe jam 10 menjelang jam 11 ya. Kemudian tiba di Jeddah. Jadi berarti Jakarta Jeddah ya. Jeddah, kemudian jamaah keluar di bandara, kemudian menuju Madinah pakai bis, bis spesial gitu ya. Kemudian check in di Hotel Madinah ya, dan juga beribadah di Masjid Nabawi. Hotelnya namanya Karom Al-Hijaz atau setarafnya gitu ya. Kita lanjutkan. Ini singkat-singkat saja karena ini nanti ada mutawif Ustadz Muhdor tadi ya, yang ada di sana nanti akan menyambut Bapak Ibu untuk berumroh di sana. Kalau saya mengantarkan sampai di sini, nanti insya Allah kita akan praktek juga bagaimana pakai ihram ya, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul ya, insya Allah. Mohon disimak baik-baik. Ini nyampe di Madinah, sholat subuh di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah ya. Masya Allah luar biasa itu, masjid yang sangat ya diidam-idamkan ya, kita rindukan untuk berkunjung setelah Masjidil Haram gitu ya, Masjid Nabawi. Kemudian kembali di hotel paginya, sarapan pagi, kemudian menuju Raudhah. Raudhah itu makamnya Rasulullah ya. Silakan di situ berdoa ya sebanyak-banyaknya, dan juga biasanya kalau ada tempat itu bisa sholat sunnah juga. Sholat asar, maghrib dan isya dilaksanakan di Masjid Nabawi secara berjamaah. Ini perlu ditekankan kepada ibu-ibu, nanti sholatnya jangan sampai di hotel ya. Kadang-kadang itu pernah saya waktu di sana bimbing jamaah itu pada malas turun dari hotel, alasannya capek dan sebagainya. Manfaatkan ibu-ibu, karena tidak semua orang bisa dipanggil ke Baitullah itu, apalagi ke Masjid Nabawi itu. Maka sempatkan
harus disempatkan untuk berjamaah, terutama di ini maghrib, isya dan asar tadi. Kemudian setelah sholat isya ya selesai, kembali ke hotel istirahat. Berarti malam istirahat ya di hotel yang sama. Next. Nah, tanggal 26-nya di Madinah, ini masih di Madinah ya. Berarti ada beberapa hari di Madinah. Sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi lagi. Ini datang lagi ke masjid ya. Nah, nanti insya Allah ustadznya akan memandu, mempersiapkan, kemudian mempersiapkan city tour ya. Artinya rehlah pergi tour ya di Madinah, mengunjungi ada masjid apa namanya, Masjid Kuba. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu. Insya Allah itu, masya Allah, itu indah sekali ya. Nah, kemudian jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum masuk masjid itu wudhu dulu, dan kemudian jangan lupa untuk sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid ya. Sholat 2 rakaat kayak kita biasa di sini ya. Kemudian, nah ini dalilnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, masih di Madinah, kemudian turnya ke kebun kurma ya. Kemudian ada lagi Jabal Uhud, Masjid Sab'ah ya. Kemudian jamaah kembali ke Madinah untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nabawi lagi. Jadi setelah studi tour itu, bapak ibu balik lagi ke masjid. Jadi bukan ke hotel ya. Nah, kemudian ini hotelnya. Masih di Madinah, tanggal 27-nya sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian ke hotel sarapan pagi. Rutinitasnya ya itu tadi Bu ya Bapak. Jadi kita sholat ya kan, kemudian ke hotel sarapan, sholat lagi begitu ya, karenanya memang kita ingin beribadah. Kemudian sholat asar, maghrib dan isya dilaksanakan di Masjid Nabawi secara berjamaah seperti yang tadi juga ya, kemarin maksudnya. Setelah sholat isya selesai, kembali ke hotel. Jadi begitu. Jadi rutinitasnya sama ya, sampai nanti menjelang ibu-ibu, bapak-bapak menuju ke Mekah untuk menunaikan umroh. Jadi ini umrohnya belum nih. Jadi baru ziarah namanya gitu ya. Ziarah ke Masjid Nabawi dan tour ya. Turnya itu. Baik. Nah, ini hari ke-6. Ya, berarti udah mau seminggu ini. 28 September itu Madinah ke Mekah, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Berarti subuhnya ini, kemudian sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi lagi, dan sholat asar di jamak qasar takdim. Berarti sholat zuhur dan asarnya digabung satu waktu. Ya, nanti dipandu oleh ustadznya ya. Jadi berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti di perjalanan itu sudah tidak sholat asar lagi, karena sudah di jamak ya pada waktu sholat zuhur. Paham ya? Nah, kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan ke ustadznya. Next. Nah, setelah itu memperbanyak talbiyah selama perjalanan. Nah, biasanya ini kan menuju miqat ya, miqat. Dan setelah miqat. Nah, miqat itu kan mulai startnya kita berniat gitu ya. Nah, atau pakai ihram itu ya. Ada miqat ya di Bir Ali. Nah, kemudian apa yang dibaca? Talbiyah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu udah pernah biasa ya di apa namanya latihan itu ya, labbaik Allahumma labbaik, nah gitu ya. Biasanya kan di atas bisnya itu dipandu oleh ustadznya, biasanya dibaca ini labbaik Allahumma labbaik. Nah, nanti jamaahnya ngikutin seperti itu ya. Jadi banyak-banyak baca talbiyah namanya ya. Nah, kemudian baru langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh pertama ya, umroh pertama. Jadi ini ada nanti umroh pertama, kedua, dan kalau sempat sampai berapa kali juga nggak ada masalah, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi walaupun kita safarnya itu 1 kali atau perginya ke Mekah itu 1 kali, tapi boleh menunaikan umroh itu berkali-kali. Nanti akan saya jelaskan dari mana start miqatnya nanti kalau udah di Mekah itu. Nah, ini hotelnya di Mekah itu Hotel Hilton ya, atau starafnya VIP ya, atau Al-Alayan Golden ya, atau starafnya dan lain sebagainya ya. Ini hotelnya nanti di Mekah. Tanggal 29 hari ke-7 ya, sholat subuh berjamaah nih di Mekah ya. Berarti kita posisinya udah di Mekah, udah nggak di Madinah lagi, sudah sampai di Mekah. Berarti sholat subuhnya berjamaah di Masjid Al-Haram, nah, yang ada Ka'bahnya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah.
Kalau saya dulu biasanya saya itu banyak sholat sunnah. Habis sholat sunnah, capek sholat sunnah baca Quran. Capek baca Quran, ya i'tikaf gitu kan. I'tikaf itulah istirahatnya kan gitu ya. Jadi semuanya yang kita lakukan selama di Makkah itu, di Masjidil Haram itu adalah ibadah. Kemudian apalagi sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dilaksanakan di Masjidil Haram berjamaah. Kalau bisa itu Bapak Ibu, ya apalagi yang malam ya maghrib itu, isya misalnya itu biasanya ada as-suraim as-sudais ya imamnya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan seterusnya dan selanjutnya gitu ya. Luar biasa. Itu kalau Bapak Ibu meresapi betul itu ya, bacaan-bacaan dari imamnya, dari syekhnya, membaca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Ya pasti nangis lah Bapak Ibu. Pasti rasanya itu nggak nyangka gitu, kok saya bisa berada di Mekah, di Masjidil Haram gitu ya. Selama ini kok saya cuman lihat di TV gitu ya, saya lihat di YouTube gitu ya. Sekarang betul-betul Ka'bah itu berada di depan saya. Kesempatan itu ayo ibu bapak selalu kita gunakan untuk beribadah. Nah setelah sholat isya selesai kembali ke hotel. Ya next. Nah hari ke-8 30 Septembernya itu masih di Mekah, sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Ya. Nah ini kemudian setelah itu pergi ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Mekah itu. Ada salah satu atau ada beberapa yang memang tempat yang biasa diziarahi ya. Ada namanya Jabal Thur dan Jabal Rahmah. Pesan saya di Jabal Rahmah itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu jangan sampai banyak yang kejadian gitu ya. Banyak yang nulis-nulis namanya ya kan, Romi dan Juliet misalnya. Atau Tono dan Tony misalnya, atau siapalah gitu ya, Budianto dan Bu Dini misalnya. Jangan, itu nggak ada sunnahnya gitu ya. Jangan kita buat-buat hal-hal yang tidak disyariatkan. Ada juga kan banyak tuh dicoret-coret itu ya, dinding-dinding, batu-batu dan termasuk tiang yang ada di Jabal Rahmah itu nggak boleh ya. Kalau mau berdoa saja ya. Nah, kemudian melintasi Arafah, Muzdalifah, Mina, Jabal Nur dan Gua Hira. Ini Gua Hira ini Masya Allah luar biasa itu perjalanannya ya. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti kuat ya untuk naik ke atasnya gitu ya. Ini adalah tempat-tempat yang bersejarah yang mana Rasulullah itu pernah melewati semuanya ya. Ini sebenarnya tempat rukun haji juga ya. Tapi karena ini umroh hanya berziarah saja ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau nanti kurang jelas silakan ditanya. Nah berikutnya tanggal 30 itu hari ke-8, masih hari ke-8. Bagi yang melaksanakan umroh kedua sudah berpakaian putih untuk wanita dan pria membawa kain ihramnya ke miqat. Ya kemudian miqat ada namanya di ini kan mengambil niat di Masjid Ja'ronah ya, sholat zuhur di Masjid Ja'ronah, kemudian melaksanakan program umroh kedua. Kalau dulu ada namanya Masjid Tan'im, mungkin ada beberapa tempat ya yang bisa diambil miqatnya itu. Nanti insya Allah Ustadz Muhdar akan membantu, akan mendampingi Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh yang kedua ya. Salat asar berjamaah di Masjidil Haram dan kemudian disarankan untuk itikaf di masjid hingga menunggu waktu salat maghrib. Jadi dari asar sampai maghrib itu luar biasa waktunya panjang ya, bisa digunakan untuk melaksanakan salat sunnah, berzikir dan itikaf sampai maghrib ya, sampai maghrib. Dan maghrib sampai isya nanti juga boleh juga, tapi biasanya ada yang pulang makan dulu gitu ya ke hotel gitu ya. Nanti kita ikuti mutawif nanti. Kita lanjutkan. Nah, hari ke-8 masih hari ke-8, selesai sholat isya kembali ke hotel. Berarti ini Bapak Ibu selesai dulu dari asar sampai maghrib sampai isya itu di Masjidil Haram. Jadi kembali ke hotelnya sudah isya aja, selesai sholat isya gitu ya. Berarti nggak perlu balik-balik lagi nanti gitu ya. Nah, nama hotelnya masih sama ya. Nah ini sepertinya tidak terlalu jauh ya dari Masjidil Haram. Nah ini hari ke-9 itu Jeddah ke Jakarta. Berarti dari
Masjidil Haram setelah sholat subuh paginya kan nginap tuh tadi habis isya, nginap besoknya ya, bersiap-siap untuk memakai kain ihram untuk melaksanakan tawaf wada ya. Wada itu kan perpisahan sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya belum kita contohkan praktek umrohnya ya, tapi itu kan rangkaian perjalanannya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan ya, perpisahan sebelum kita meninggalkan Makkah kan gitu ya. Setelah selesai tawaf wada kembali ke hotel untuk sarapan dan persiapan check out. Berarti persiapan check out itu pukul 10.45 berjalan menuju airport ya atau bandara. Dan kemudian check in, proses migrasi. Kemudian pesawatnya sama Saudi juga, Saudi Airlines barangkali ya. Kemudian di Jeddah, dari Jeddah menuju Jakarta pada sore harinya. Ya, berarti ini jam 10 perjalanan menuju airport di Jeddah atau bandara. Kemudian jam 15 sore atau jam 4 kurang seperempat itu ya itu apa? Jeddah menuju Jakarta ya. Gitu. Nah, ini yang 2 Oktober. Jamaah tiba di Bandara Jakarta pukul 6 pagi, maaf. Ya. 06.20 berarti mau jam 7 ya, setengah 7 ya, kurang. Alhamdulillah jamaah telah sampai di tanah air. Semoga ibadah umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini rangkaian perjalanannya selama 10 hari. Bapak Ibu jelas apa yang disampaikan? Ya, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan lihat sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Jadi pesawatnya landing jam 6.20 pagi ya Pak ya? Ya, jamaah tiba di Bandara Jakarta ya. Jam 6. Ya, jam 6 di Terminal 3 biasanya ya. Sama kayak berangkatnya jam Terminal 3, sampainya juga Terminal 3. Ya, mudah-mudahan semua perjalanannya lancar dan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Baik, Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ini info yang tadi ya. Nah, berikutnya bagaimana tuntunan manasik umroh atau bagaimana caranya pelaksanaan umroh. Saya mungkin tidak jelasin semua ya, tapi mungkin lebih ke penekanannya itu karena mohon maaf mungkin barangkali agak sulit juga untuk kita menghafal semuanya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana simpelnya gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa kita sederhanakan. Iya, baik-baik. Tadi kan kita kegiatan tuh akan dari subuh sampai malam gitu. Iya. Nah, bagaimana istirahat siang? Kadang-kadang kan kita ada waktu sarapan pagi kita. Tadi sudah jelas. Makan siangnya bagaimana? Karena kita dari lohor, asar, maghrib di masjid. Nah, artinya makan siangnya ketinggalan gitu. Ada waktu yang seperti itu. Kan makannya tuh biasanya pagi ya, sarapan pagi. Ya, pagi sama nanti malam. sampai zuhur ada lagi biasanya. Habis zuhur biasanya. Ya, kalau mungkin ada yang habis zuhur itu di hotel juga. Ada Makan yang siang dulu gitu. Ya. Biasanya makan tuh kan ada 3. Ada sarapan pagi, 1 habis subuh. Kemudian habis zuhur makan siang. Kemudian habis isya makan malam. Seperti yang tadi jam 8 misalnya gitu ya. Kalau di sini gitu. Nah, karena kita tadi kan ibadah menyambung ya. Oh iya, betul. Di masjid. Betul-betul padat gitu. Lohor, asar, maghrib, isya seperti iya. itu. Kadang-kadang nggak sempat lagi kita mau makan siang. Iya. Insya Allah nanti telah disiapkan oleh tim dari Pelindo yang mutawifnya di sana. Insya Allah mudah-mudahan semua fasilitas-fasilitas baik makan, tempat nginap ya dan fasilitas lainnya, bimbingan, pendampingan dan kesehatan insya Allah mudah-mudahan sudah disiapkan. Insya Allah sudah disiapkan. Nah itu ya, itu memang sudah menjadi haknya Bapak dan Ibu seperti itu ya. Tuntunan manasik umrah kita lanjutkan. Nah ini salah satu dalilnya itu al-umratu ilal umrati kafaratun ya. Lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi umrah yang pertama dan yang kedua itu sampai yang kedua itu misalnya pertama nih, kemudian umrah lagi gitu ya. Antara keduanya itu ada kafarah. Artinya apa? Ampunan dosa dari Allah, penghapus dosa-dosa. Makanya ada orang
kadang-kadang kalau udah umroh sekali itu pengen umroh lagi, rindu terus ke tanah suci itu. Ada duit pengen lagi daftar lagi gitu ya untuk melaksanakan umroh. Nah, inilah betul-betul hatinya itu sudah terpaut ya kepada Baitullah gitu ya. Nah, wal hajju al mabruru, dan sementara haji yang mabrur itu tidak lain, tidak bukan pahalanya adalah yaitu illa jannah, surga insyaallah ya. Makanya ada juga udah sepuh pergi haji atau umroh berniat meninggal di sana kadang-kadang gitu ya, pengen dimakamkan di sana gitu. Ada begitu ya. Nah, tapi ya masalah meninggal itu urusan Allah. Yang penting kita maksimalkan sekuat tenaga kita, semampu kita, agar kita bisa menunaikan ibadah ini sebaik mungkin. Nah, kita lanjutkan, itu dalilnya ya. Nah, ini syaratnya. Jadi Islam, alhamdulillah kita semuanya udah Islam ya. Tentunya syarat mutlak itu ya, berakal. Nah, kita sehat akalnya atau tidak gila gitu ya. Nah, balik. Itu tadi sampai umurnya, berarti sudah ada juga sih anak-anak misalnya. Ini ada putrinya ya, umurnya udah berapa? Udah balik berarti ya tentunya ya. Udah SMP, SMA? Ya, belum ya. Tapi alhamdulillah insya Allah sudah memenuhi syaratnya. Walaupun sebenarnya ya katanya Torik 2 bulan udah haji gitu ya, kemasuk situ ya, kepikir aja gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Karena memang haji itu walaupun dia masih bayi gitu ya, itu gak ada masalah. Walaupun dia umroh masih bayi juga gak masalah. Ya, selagi dia mampu. Nah ini mampu nih. Ya, mampu secara finansial, mampu secara fisiknya, mampu secara secara ekonomi ya, finansial ekonomi itu, dan mampu berjalan ke sana gitu. Maksudnya untuk membiayai seluruh perjalanannya, dan juga mampu ya membiayai keluarga yang tinggal. Misalnya suami pergi umroh, jangan sampai anak istrinya kelaparan selama 10 hari gitu ya, karena dia umroh gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Merdeka. Nah ini tentunya kita insya Allah udah merdeka. Lanjut. Nah itasya ya, ihram, tawaf, sa'i. Ini sebenarnya rukunnya ya. Jadi rukun itu rangkaian yang memang harus kita laksanakan. Maka tidak sah ibadah seseorang jika tidak memenuhi rukun, syarat dan rukunnya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu berbahagia. Maka kalau kita tidak menunaikan daripada rukunnya itu, maka ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sholat juga, ada syaratnya, ada rukunnya. Umroh juga seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, wajib umroh ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh. Bila tidak dikerjakan, umrohnya tetap sah, kan tetapi harus membayar dam namanya. Ini ada misalnya rukun yang tinggal gitu ya. Nanti ada membayar dam gitu ya. Nah, bayar dam itu biasanya 1 ekor kambing disembelih. Gitu. Nah itu. Mudah-mudahan tidak ada ya yang ketinggalan sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dam atau denda gitu ya. Kita lanjutkan. Wajib umroh ya ada 2. Melafalkan niatnya. Dari miqat nanti yang di Bir Ali itu, Bir Ali yang tadi yang sudah saya jelaskan, ketika Bapak Ibu dari Madinah menuju Mekah itu ada namanya Bir Ali, tempat miqatnya. Disitulah kita ucapkan niatnya. Apa? Bacaannya labbaika umroh. Labbaika umroh. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Nah, kalau nggak bisa baca Arabnya, baca aja dalam hati ya, atau labbaika umroh, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, seperti itu ya. Nah, jadi masalah niat itu sebenarnya ibu-ibu bapak-bapak tidak bicara pun Allah sudah tahu. Kemudian ada tahallul namanya. Tahallul itu memotong atau mencukur rambut. Itu setelah rangkaian semua ya dipenuhi, misalnya dari tawafnya ya, kemudian dari sa'inya, kemudian terakhir baru tahallul namanya, mencukur rambut atau membotakkan rambut gitu ya. Itu lebih afdol gitu ya. Atau kalau ibu-ibu nggak usah dibotakin, potong ini aja 1 senti gitu ya. Nah, 1 senti rambutnya di ujung itu udah sah gitu ya, tahallul namanya. Nanti akan kita praktekin, tapi jangan di sini dibotakin ya, repot nanti. Lanjut, kita lanjutkan. Miqat.
Miqat itu adalah tempat di mana para jamaah haji atau umroh yang saya sampaikan tadi ada beberapa tempat. Kita lanjut aja Mbak ke gambar saja biar lebih paham. Ini. Jadi taruhlah kita ini Bapak Ibu dari Indonesia ya, naik pesawat. Itu ada namanya kalau orang haji itu ada miqatnya itu di atas pesawat, ya kan? Itu biasanya ada beberapa menit sebelum miqat itu biasanya pramugari atau petugas itu mengumumkan, atau mungkin mutawifnya ya, atau ketua kloternya mengumumkan bahwa kita miqat. Ya, ada namanya qarnul manazil, ada ya lam. Nah, kita itu nanti miqatnya karena kita dari Jakarta itu langsung ke Madinah, ya, dari Jeddah ke Madinah, ya kan masuk ke sini nih Jeddah, kemudian naik bis tadi kan ke Madinah baru ke Mekah. Nah, kita itu namanya di Zulhulaifah yang tadi bin Ali itu, ya, namanya Zulhulaifah. Bapak Ibu nggak usah pikirin ngafalinnya, ya, tapi yang penting Bapak Ibu itu tahu nanti dari mana mulai start untuk memasang ihram atau miqatnya itu ya, mulainya gitu ya, memasang niatnya. Nah, baru nanti kita ke Mekah ini, ya. Nah, ini kan banyak nih beberapa miqat, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah ini yang kekeliruan ya. Banyak jamaah haji atau umroh yang berangkat melalui laut atau udara dan mengakhirkan ihram hingga sampai Jeddah. Ini keliru, karena Jeddah telah melewati miqat dan hanya berlaku sebagai miqat bagi penduduk Jeddah. Barang siapa yang terlanjur hendaklah kembali ke miqat, atau jika tidak ia harus membayar denda juga. Nah, ini masalah kesalahan miqat ya. Insyaallah ya Bapak Ibu dengan berangkat di Flindo Al-Karim ini insyaallah tidak akan salah miqatnya ya. Karena memang sudah disediakan mutawif. Nah, insyaallah yang profesional yang akan mendampingi ibadah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ihram adalah niat jamaah haji, ya. Ya, jadi di mana kita mulai berihram itu? Nah, ketika ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita di miqat yang pertama tadi ya. Nah, misalnya nih, nanti kita praktekin lah, ya, seolah-olah kita udah kemudian kita bacain doanya labbaika umroh gitu ya. Nah, kemudian kita pakai pakaian ihram kita. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Kita lanjutkan lagi. Nah, perlu dicatat bahwasanya ada hal-hal yang disunnahkan, ya. Nah, seperti mandi besar ini, janabat. Ini kalau biasanya insya Allah nggak ada masalah ini, ya. Karena memang kita insya Allah gitu ya, tidak ada hubungan suami istri dan lain sebagainya gitu ya, ketika mau umroh gitu ya. Kemudian potong kuku, cukur kumis dan lain sebagainya, ya. Kemudian baru pakaian ihram laki-laki itu 2 lembar, yang satu untuk sarungnya, nanti kita praktekin. Ini saya jelasin aja dulu, kemudian yang satunya untuk selendang ya di bahunya nanti ya. Nah, pakaian wanita itu pakaian yang biasa saja ya, diutamakan yang memang polos gitu ya. Jangan terlalu banyak variasi-variasinya. Dan tidak boleh menutup wajah atau telapak tangan, atau tidak boleh pakai cadar gitu ya. Nah, pakai cadar ketika melaksanakan umroh atau lagi berihram ya. Seperti itu. Tapi kalau udah selesai, monggo silakan, kan banyak biasanya itu, ya, di Mekah itu ibu-ibunya karena pengen pakai cadar gitu ya, dibeli ini dipakai untuk kemana-mana boleh saja. Tapi tidak dalam keadaan ibadah umrohnya. Khusus laki-laki memakai wangi-wangian di badan. Jadi bukan dipakainya dipasang, tapi badannya. Jadi badannya yang dibalurin minyak wangi kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Nah, ini memakai ihram nih, Bapak Ibu. Nah ini pertama bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nanti tidak terlalu ribet juga sih ya. Kalau bapak-bapak yang belum pernah menggunakan ihram memang agak kerepotan, bahkan mungkin suka kedodoran gitu ya. Nah, ini yang paling penting kita garis bawahi ya. Karena kita pakainya cuma yang 2 lembar itu bapak ya. Jadi nggak pakai yang lain gitu ya. Nah, nggak pakai celana gitu ya. Nah, ini kan modelnya gini nih. Pertama, atau saya langsung praktekin aja lah. Ya Pak, sini aja Pak.
Nggak apa-apa Pak. Ya biar gini, kita praktekin aja. Ya, biar selesai satu-satu. Sambil saya jelasin. Coba Pak. Nah, satu nih. Ini buat yang ini praktek. Itu tadi pinjam. Kita punya masing-masing aja. Kalau masing-masing kan di bawah Pak. Oke, itu koper. Ini aja dulu. Atau pegangan dulu. Oh iya. Nah, ini saya juga udah lama nggak pakai ini soalnya ini grogi. Grogi itu gemetar karena ini pakaian yang semua umat Islam dia bidangkan ya untuk menggunakannya ya. Nah ini kan, Insya Allah ya. Ini bisa ini ditemuin dulu. Sebenarnya tata cara ini tidak terlalu harus begitu gitu ya. Tapi yang penting ikatannya itu kencang. Nah itu inti sebenarnya. Nah ini kalau mau di kayak sarung bisa. Ini temuin dulu ini, ya. Kemudian ini kayak sarung, ya kan? Nah ini bisa juga gini, gitu, bisa, ya. Yang penting kencang gitu. Tapi ini enak memang dipakai. Ya udah. Nah itu. Jadi untuk pemakaian itu sangat mudah. Atau sarung nggak apa-apa. Hah? Dipakai kayak sarung itu nggak apa-apa. Pakai kayak sarung. Sarung. Itu. Nah, kayak sarung. Nah, seperti sarung itu. Nah, Ini kan kayak sarung. nah, Kita masukin. nah. Ini. Ada juga yang ini langsung ditutup juga. Nah, ini perasaannya agak kecil ya. Apa saya yang gede? Nah, ada ukuran yang lebih super lagi ya. Antum, ya kan? Itu nggak apa kan? Nggak apa-apa. Nggak perlu pakai ikat ini lagi. Iya. Insya Allah kuat. Pakai ikat pinggang. Sarung mana? Nggak perlu ikat pinggang lagi. Kalau biasanya kan itu pasang di sini lagi gitu ya. Tapi tanpa ikat pinggang pun, pinggang pun tetap kencang. Asal diiniin, ya. Apa namanya ditarik gitu ya. Ada juga yang langsung, ini kan di tengah belahnya ya. Ada juga yang langsung, ya. Ini tapi agak ini khawatirnya kalau dibeli kayak gini, jalannya susah. Kan ada yang gini masukin, Ya. nah gitu, ya kan? Tuh, bisa juga. Pokoknya yang penting kenceng. Yang penting kenceng. Nah, tapi aman sih ya. Oh iya. Langkahnya juga ada ini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Apalagi kalau misalnya bapak ibu yang memang yang bapak-bapaknya tinggi, enak. Kalau kita pendek, ininya gede kan, selorot. Coba bapak kita lihat. Yang modal yang mana? Yang penting kenceng, kuat, kokoh. Karena khawatir nanti kan orang ramai keijak-ijak. Nah, itu kan modelnya bisa di. Pakai celana berapa? Hah? Pakai celana dalam. Enggak. Enggak iya. Kan dua helai aja pakaiannya. Oh, ada pesannya. Mau kayak sarung. Iya, iya. Berarti ini temuin dulu. Kemudian ini tarik ke tengah. Nah, tuh. Tengah. Bapak bisa tarik ini kayak sarung bener. Ah ya. Harus diinin. Ah, tuh. Coba. Enggak, ini dulu ke lehernya sini. Ah, tuh. Kayak pakai sarung. Ah, tuh. Ah, tinggal kencengin. Tinggal kenceng itu. Tarik. Ah, tuh. Udah diputar. Ah, iya, betul. Ah, udah. Tapi agak kencang ini ya. Ah, tuh. Kuat kan rasanya? Tinggal ditambahin gitu. Nah, kuat kan? Ini boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting bapak itu ngerasa udah kenceng gitu. Kan bapak yang tahu posisinya seperti apa. Kalau misalnya masih longgar, diulang lagi, ya. Pakai sabuk mas kecil. Nah, kalau ada sabunnya juga nggak apa-apa, itu antisipasi. Tapi nggak wajib juga. Yang penting itu kenceng dan auratnya jangan sampai ini kebuka. Ya, bisa ya kira-kira ya bapak-bapak ya. Terutama ini yang memang apa namanya, yang posisinya kayak saya ini kan pendek juga nih.
Apalagi yang ukuran super itu susah juga. Pendek kecil lah. Ini bagusnya kayaknya gini, kayak gitu. Itu kan dibentangin, dilipat, tadi lipat, baru di, di segini. Ini ditahan di sini, tuh, oke. Nah udah, tinggal itu bisa juga. Tuh. Pokoknya dikencangin Pak, agak ditarik gitu kan, nggak apa-apa. Oke ya, paham ya? Yang penting paham. Kalau kencangnya itu kan segini aja pribadi masing-masing. Kalau terlalu kencang juga susah nafas, susah juga. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah itu ya. Jadi intinya menggulungnya itu harus ditahan dulu di sini, kencangin. Ya. Makanya kalau jangan dililit muter-muter. Kalau lilit muter-muter itu kan sulit langkah memang, karena kayak ini kelilit gitu. Makanya yang seperti sarung aja, sarung seperti gambar. Atasnya Pak, enggak praktek dulu. Hah? Yang atas. Yang atas? Oh iya. Yang atas. Udah selesai ya? Iya. Oh iya, ini. Jadi ini yang atas, oke. Ini taruhlah ini udah selesai. Lihat, ini sana nih. Ini saya bawa dari sana juga ini. Udah lama. Oh nggak cukup ini. Saya ada nggak serban yang lain? Ini kan kalau mau lagi umroh itu bahunya ini harus kelihatan. Ya. Tapi kalau udah lagi tawaf, Jangan. ini ya, ini. Nah, itu ya. Nah, mengitari tawaf, mengitari Ka'bah itu di kiri kita Ka'bahnya. Di start dari, nanti kita lihat gambarnya. Start dari Hajarul Aswad, gitu ya. Itu setelah selesai 7 putaran, baru kita udah ini, dari ini udah kita sa'i. Nanti kita sebelum sebelum sa'i sholat dulu. Nanti kita ini dulu ya, kita jelasin dulu. Jadi ada rangkaiannya setelah selesai tawaf kita sholat sunnah, ya kan? Ada itu di makam Ibrahim. Atau kalau nggak bisa di situ agak belakang jangan apa-apa, jauh dari situ. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat sunnahnya baru kita ada satu lagi itu disunahkan juga. Ini perkara yang sunnah. Kalau yang sunnah itu kalau lupa nggak ada masalah. Tapi afdolnya itu kita sempurnakan dengan minum air zam-zam misalnya kan. Kemudian diusap buka sampai kepala gitu ya. Kemudian baru kita menuju sa'i ya, sa'i. Oke. Ya mudah-mudahan yang ini bisa kita pahami, terutama yang bapak-bapak, karena ibu-ibu itu sangat simpel saja, nggak ada yang perlu di ini, yang di pakaiannya ihramnya nggak perlu ada kain ihram, langsung pakai sekarang aja bisa. Tapi jangan sampai pakai tutup muka atau pakai masker, jangan. Apalagi pakai cadar nggak boleh ya, dan nggak boleh juga pakai kaos tangan. Doanya minum air zam-zam apa? Hah? Nanti. Ada doanya. Ada ya. Doanya kan, Itu yang tadi untuk pakaian ridhonya yang atas, iya. Baru praktik pakai yang sebesar itu. Oh ya ini ya, oh iya betul. Tadi kan kecil kayak ini ya, yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makainya sebenarnya gini, kadang-kadang kita terlalu mikirin bacaan-bacaannya. Ada sebenarnya juga tidak ada bacaan juga, ya. Kalau mau lebih afdolnya, setiap menggunakan atau memulai sesuatu jangan lupa baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan, ini agak dipanjangin dikit, masuklah sini. Nah itu udah selesai. Ya, jadi ini senyamannya aja. Oh nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Biasanya ada juga diikat di sini ya, takut ini di sini atau di belakang gitu ya. Kalau udah ada deh, nggak boleh pakai barang-barang tambahan yang itu binti. Tapi jarang juga sih ini kan, apalagi kalau misalnya ininya badan kita kecil ya, ini malah kelipat semua kan. Kalau dilihat kayak tadi malah pundaknya ketutup dong dari dilihat begini.
Ada dililit di mana? Dia di sini biasanya. Di apa namanya sininya? Nah, sebelah sini. Nah, kalau mau di ini ya, Bu, tadi bukan di sini, tapi di sini. Ya. Itu pas tawaf aja. Tapi kalau selesai tawaf itu boleh ditutup gitu ya, atau seperti ini ya. Nah, itu. Oke. Yang penting Bapak Ibu paham ya, kalau misalnya pada prinsipnya kalau pelaksanaannya itu ada yang kurang rapi atau gimana, yang penting sudah terpenuhi rukunnya, ya kan? Oh nggak persis banget ini apa, atau jatuh-jatuh. Ada juga yang kadang-kadang, tapi ingat ya Bapak-bapak, pusatnya jangan kelihatan. Lupa saya jelas. Diangkat pusatnya, diangkat. Ada walaupun kadang-kadang ada yang saking khusyuknya zikir doa itu kadang-kadang udah kayak gini-gini dia, udah kayak gini-gini kan? Kayak gini, pegang-pegang gini, nggak apa-apa juga. Ada juga saking ininya yang sempat membalurinnya gitu ya. Oke ya, jadi kalau lihat gambarnya itu tadi, yang kiri itu masuk ke sini. yang mana? Lihat gambarnya itu. Oh kalau ini nggak ada, Iya. aturan bakunya, itu ini aja. Supaya nanti waktu kita melangkah kan tidak kelihatan kakinya nih. Kalau yang seperti tadi bisa Mau kiri kelihatan kanan, kakinya. mau kiri kanan biasanya. Jadi yang kiri itu masuk ke sini. Sebenarnya mau ke kiri mau ke kanan, kan kaki kita kan sama. Yang kiri masuk sini. Akan pasti ada, tapi insya Allah nggak kelihatan. Ya. Ya. Ini kan tutorial yang ini aja. Yang kirinya saja di dalam. Iya. Ini kan posisinya kan begini, yang satu ini, ya. Yang ketiganya Pak. Nah, setelah ini kan, ini kan, yang dua kalau mau disamain, ya. Oke. Kemudian ini masuk ke sini, ya kan? Udah masuk ke sini. Yang satunya saja Pak. Hah? Mohon maaf. Oh, yang satu bisa. Mohon maaf. Ini kan ukurannya kecil nih. Yang masuk itu bukan dua-duanya, tapi yang ini saja yang masuk. Oh bisa, tadi udah dipraktekin juga. Cuman khawatirnya kalau masuk ini nanti waktu kita melangkah kaki kita nggak kelihatan Pak. kaki nggak apa-apa. Kalau tadi itu bisa kelihatan Pak. Kalau ini kan karena udah dilipat Pak. Ini kan dilipat. Ya. Dibagi dua, terus nanti ini yang kiri masuk ke dalam. Jadi gini Pak, jangan terlalu kaku dengan gambar. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kenyamanan. Ini kan supaya gambarnya seperti ini. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu nyaman dengan memakai ihram? Kemudian kalau ini kan memang sudah dilipat nih kan. Ini kan panjang. Oke, panjang. Dan ini udah dilipat ini. Cuman harus ada videonya memang. Nah, itu kan dilipat ya, ini posisinya ini sebenarnya. Ya kan yang kedua. Nah, ini setelah itu yang ketiga itu dimasukin ke sini. Kayak tadi. Ya kan? Sudah masuk udah ditutup gini. Tapi yang kayak Pak Haji tadi juga nggak ada masalah. Misalnya ini Pak Haji menggambarkan gini ya. Kalau gini mah repotan pasangnya ini. Udah jelas panjang ini, apalagi yang jumbo. Oh, pasti kalau terlalu besar lilitannya nanti takutnya. Misal masuk sini, nggak apa-apa, itu pas juga nggak apa-apa, boleh. Karena takutnya waktu kita melangkah, Aman. betis kita kelihatan Pak. Kalau kelihatan pun betis nggak apa-apa. Kalau seperti ini nggak bakal. Nah, nggak apa-apa. Ini juga kalau mau di ini Ya. dibalur, tapi khawatirnya di sini agak kegedean nanti, lebih gede dia porsinya. Tuh kan? Nah, sini atau mau dibalik belakang. Nah, repot. Ada juga yang begini, boleh saja. Kalau mau simpannya lagi. Karena pada prinsipnya memakai kain ihram itu bukan bagaimana cara memasangnya, tapi bagaimana menutup aurat, dan itu bisa nyaman di kita dan tidak terbuka auratnya. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini juga bisa boleh. Ini lebih apa namanya? Tapi ya hati-hati keinjak ketarik ini. Ya. Jadi ini udah dilipat nih Pak Haji. Jadi dilipat kiri, kanan, habis itu baru gulung gitu ya. Oke. Jadi jangan terlalu, itu yang saya tekankan tadi, jangan terlalu terpaku dengan tutorial atau gambar karena kita akan bingung sendiri mengingat itu. Sekarang bagaimana caranya supaya yang kita pakai itu bisa nyaman, tertutup aurat dan itu tidak
mengganggu langkah atau jalan peribadatan kita. Gitu. Oke ya. Nah, itu yang kira-kira ya. Ya mudah-mudahan ya tidak ada halangan ya. Apalagi ini kan misalnya ada yang umrah pertama, masya Allah ya, luar biasa, maksimalkan sebaik mungkin. Nah, insya Allah ya semuanya sesuai dengan sunnah. Kita udah riset, ada macam-macam cara di YouTube, bisa dilihat juga. Ada berbagai macam cara untuk memakai kain ihram, banyak sekali. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa nanti kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu, saudara, para tamu Allah yang berbahagia, ya, ini luar biasa. Nah ini untuk yang tadi selempang tadi udah selesai ya. Nah, ini. Nah kalau yang ibu pakai ihramnya, ya yang penting jangan sampai nutup muka dan telapak tangan. Nah, jadi kainnya juga tidak tipis, tidak ketat juga. Nah, ya, karena kalau ketat itu berarti nanti akan terlihat daripada lekuk-lekuk tubuhnya, auratnya gitu ya. Kemudian juga tidak tipis juga. Nah, boleh putih, boleh hitam, boleh hijau, boleh apa? Silahkan. Kalau dari Padang itu saya lihat, karena saya itu pernah juga menasih haji itu rata-rata batik hijau, biru, yang jereng-jereng, oranye gitu. Kenapa begini? Saya bilang, tanya travelnya, oh ini biar nanti kalau hilang boleh kelihatan gitu ya. Kok bikin di situ hilang gitu. Maksudnya kalau kesalib atau apa, kelihatan dari jauh itu udah ketahuan. Jereng soalnya warnanya gitu. Ya, tapi sebenarnya itu bisa mengganggu juga daripada ibadah orang yang lain, itu terlalu jereng gitu ya. Baik, itu semuanya tergantung kreasi dari travelnya masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah ini mungkin Bapak Ibu berbahagia, ini mungkin kita lanjutkan saja. Yang pada intinya tadi sudah kita ini ini. Jadi di pesawat kalau misalnya ada nanti kita sholat, ada waktu sholat dan tiba misalnya, ya sementara ini kita di pesawat. Bagaimana caranya? Ya bisa kita, ini ada tayamum namanya ya. Tayamum itu kan debu, cari debu di pesawat itu ada debu, ya di dindingnya atau di kaca atau di plafon ya atau di mana saja, di bawahnya ya. Di bawah keinjak-injak, takutnya ada najis gitu. Nah ini tayamum. Jadi pertama tayamum baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang mazhabnya nawaitu tayamum silakan. Satu, bisa sampai sini, bisa sampai ke lama-lama. Udah selesai, boleh sholat. Sholatnya gak usah berjamaah di masjid. Gak usah berjamaah di pesawat. Kadang-kadang ada juga, mohon maaf gitu ya. Saya pernah gitu ya melihat jamaah umroh itu mereka jamaah tuh terus juga wudhu ke wastafel itu, angkat kaki udah susah-susah, udah pegel-pegel, habis itu sholat berjamaah lagi. Memang pesawatnya gede, ya kan? Pesawat kan luar negeri kan gede-gede semua itu kan, jarak itunya kan besar ya pada sholat berjamaah di situ ya. Saya bilang Bapak Ibu, ya kita boleh sholat duduk. Namanya sholat di atas kendaraan. Rasulullah itu pernah sholat di atas onta. Jadi boleh sholat duduk. Nah kemudian bagaimana kiblatnya? Ya berarti Bapak Ibu menghadap kemana pesawat itu terbang. Jadi nggak usah nyari-nyari kiblat ke sana. Apalagi kan di pesawat luar negeri itu kan ke Mekah ada Ka'bahnya ya. Nanti pesawat arah sana muter lagi, arah sana muter lagi, misalnya gitu ya. Nggak usah ngikutin Google Map-nya gitu ya. Apa kan ada tuh Ka'bah di pesawat itu, ada di layarnya itu seperti itu ya. Jamak atau tidak, sholat dapat dilaksanakan secara jamak atau tidak, disesuaikan dengan kondisinya. Insya Allah nanti akan dipandu oleh ustadznya nanti, atau nanti saya yakin dan percaya di rombongan juga pasti ada yang lebih paham tentang ilmu ibadah sholat, terutama masalah jamak dan qasar ini, insya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah inilah larangan di saat ihram. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ihram, masang niat mau umroh tadi,
itu nggak boleh kita motong kuku lagi, rambut nggak boleh, pakai parfum nggak boleh, nutup kepala nggak boleh, ya. Termasuk bapak-bapak ini pakai peci misalnya nggak boleh, ya. Walaupun peci itu bagus gitu ya. Topi apalagi. Pakai sepatu khauf nggak boleh. Kemudian kaos kaki, cadar bagi wanita nggak boleh. Nah ini nikah nih, makanya hati-hati nih. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya dapat jodoh di Mekah, nikah lagi ihram nggak boleh. Tapi kalau udah tahalul nanti silakan monggo, gitu ya. Kalau udah itu, ini jima suami istri, pokoknya lain sebagainya lah, hal-hal yang memang itu ditahan dulu lah gitu ketika kita ihram. Pakai pakaian yang berjahit, nah itu tadi Pak, nggak boleh pakai celana, ya kan? Nah, kecuali memang sabuk tadi boleh itu, darurat. Motong pohon misalnya, iseng-iseng gitu ya, ambil pohon ranting atau apalah gitu ya, atau bunga atau apapun lah di situ nggak boleh. Ingat kita lagi berihram. Mengambil barang temuan, ada dompet orang kececer atau HP misalnya, ingat kita lagi ibadah umroh. Berburu, nggak mungkin juga yang pergi sana nyari nyari onta gitu berburu, ini nggak mungkin ya. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, jadi yang diperbolehkan itu pakai cincin silakan, ya. Tapi bapak-bapak kalau cincin emas nggak boleh. Pakai sendal boleh silakan. Pakai jam tangan boleh. Pakai headset boleh. Ya misalnya dia dengerin untuk ini ya Al-Quran atau misalnya zikir-zikir dia simak gitu, dia ikutin gitu ya. Kemudian apalagi pakai payung yang tadi saya sampaikan karena panas itu boleh. Kemudian perban, pakai kacamata, sabuk, dompet, pakai naik bis, menyiram kepala boleh. Misalnya karena panasnya ini pas duduk dia siram kepalanya, misalnya gitu ya. Pakai air zam-zam lagi misalnya gitu ya. Tapi nggak boleh mubazir juga ya menggunakannya air zam-zam itu. Jadi boleh ini naik bis, dompet semuanya boleh. Dan termasuk ikat pinggang tadi atau sabuk. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ustaz tanya, kalau mukul nyamuk boleh? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Termasuk ya mengeluarkan darah atau. Tapi misalnya ada sih perbedaan ulama kalau karena dia menyakiti kita atau membuat kita ya pokoknya nggak nyaman lah gitu, sakit. Dalam kondisi darurat ada yang membolehkan, tapi sebaiknya jangan ditiup. Itu aja. Pergi dua lagi umroh ini, misalnya gitu. Nah, udah selesai. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sangat penting sekali yang tadi saya jelaskan itu, ya tata cara dari tawaf ini bagaimana? Nah itu ada Hajarul Aswad di sini. Jadi kita mulai itu kita dari sini, ya. Nah biasanya kan udah Bismillahirrahmanirrahim ya datang di sini. Lagian sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini kan tutorial dan lebih rapinya saja. Tapi ada juga dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita nggak bisa sampai pas di sini kan gitu ya. Apalagi pas haji kan, itu ketika kita mau datang itu nggak bisa. Kenapa? Karena penuh, nggak langsung bisa di sini kan gitu ya. Akhirnya apa? Melipir dulu gitu ya, ikutin arus kan gitu ya. Tapi kalau kondisi yang normal kita di sini dulu Hajarul Aswadnya, ya. Itu. Jadi ya kita di sini, ya posisinya mulai start. Start pertama itu memang agak ke dalam, ya ke dalam. Kemudian muter kiri. Ini Hijr Ismail ya. Hijr Ismail muter. Kemudian ini Rukun Yamani. Ini salah satu sudut Ka'bah yang ada di Yaman gitu ya, namanya Rukun Yamani. Kemudian sampai sebelum Hajarul Aswad. Nah, kalau kita memungkinkan putaran pertama ini kita mencium, ya, mencium Hajarul Aswad, ya, mencium Hajarul Aswad, ya. Kemudian jangan lupa sebelum kita posisinya setelah Rukun Yamani dan Hajarul Aswad ini kita baca doa yang umum itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan teriak-teriak juga, nggak boleh. Walaupun kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Biasanya kan dibaca juga kan waktu tawaf, ya.
Nah, sebenarnya untuk bacaan khususnya sebenarnya tidak ada tuntunannya atau tidak ada ini. Tapi boleh kita baca Quran, boleh. Bertasbih, ya, berzikir, perbanyak saja. Ya, yang penting setiap ya hembusan nafas kita itu, setiap langkah kita itu upayakan sebanyak-banyaknya kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dengan tasbih tadi atau dengan, karena memang kita nggak hafal semuanya, ya baca aja subhanallah 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 sampai kita 7 kali keliling. Jadi 3 kali keliling pertama yang bagian dalam, 3 pertama itu agak lari-lari kecil, agak cepat gitu ya, agak cepat. Nah 4 yang terakhir berarti kan 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah berarti itu lebih santai, biasa. Nah jadi itu, paham ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu lari jalan santai aja semuanya juga sah ya. Atau mungkin agak lari semua jadinya. Kenapa? Karena mengikuti arus. Apalagi orang-orang Arab itu kan, orang-orang Negro, orang-orang Timur situ kan, Juzul Qamar dan lain sebagainya, Somali dan lain sebagainya, itu kan mereka cepat-cepat gitu ya. Kadang-kadang kita terbawa arus ya, akhirnya kan jadi lari-lari kecil semua jadinya gitu. Tapi sebaiknya dalam kondisi yang normal kita start yang ketiga, 3 pertama itu di dalam itu lebih kencang. Kemudian agak keluar ini garisnya. Yang 4, 5, 6, 7 itu lebih agak ini santai dan pelan. Sampai nanti kita startnya di Hajarul Aswad dan kemudian selesainya di Hajarul Aswad juga. 7 kali putaran. Insya Allah nanti akan dipandu oleh ustadznya nanti ya. Jadi tinggal ikutin aja. Dan biasanya kalau ustadznya baca doa ini biasanya diikutin oleh jamaahnya. Seperti itu biasanya ya. Nah nanti silakan. Mau baca doa sendiri juga, mau zikir sendiri juga, boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah itu. Tawaf dimulai dari Hajarul Aswad ya, dan berakhir di tempat Hajarul Aswad juga. Dan setelah tawaf semua, jangan lupa Bapak Ibu sholat di makam Ibrahim ini. Kalau bisa memang di depannya sini. Ya. Nah kalau nggak bisa juga karena penuh, itu ini lagi yang agak jauhan gitu, mundur gitu ya, mundur sampai upayakan ini terlihat. Kan gitu ya, terlihat. Walaupun jauh terlihat. Ya. Nah kalau kita lihat dari posisinya ini, sebenarnya kan ini berarti kita harus masuk dulu ke sini ya, harus ke dalam dulu gitu ya, upayakan ke dalam. Ada juga orang langsung motong, langsung itu nyium Hajarul Aswad start pertama. Apakah boleh itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau selagi bisa gitu. Tapi tidak diwajibkan dan tanpa mencium pun nggak apa-apa, tetap kita lambaikan aja. Ya. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami ya ini tadi ya. Ya. Berarti kelilingnya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan kita tawafnya atau ininya sa'inya itu di bawah ya. Kalau di atas itu ya sah tapi kurang afdal gitu, seperti itu ya. Sa'i setelah kita tadi tawaf 7 kali, kemudian kita sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama jangan lupa baca Al-Fatihah dan kemudian ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah sholat silakan berdoa, kemudian setelah itu pergi ke Zam-Zam, kan ada di samping itu ya. Kemudian minum air Zam-Zam, jangan lupa baca bismillah. Apa doanya? Allah warzuqna rizqan halalan. Itu. Masya Allah ya. Itu doanya. Itu disunahkan untuk membaca doa. Tapi baca bismillah aja, kemudian kita minta apapun ke Allah gitu ya. Ada juga kadang-kadang minta diterangkan pikirannya, dimudahkan ilmu. Ya seperti itu ya. Dilancarkan urusannya dan sebagainya. Silakan sesuai dengan keinginan dan niat kita masing-masing. Insya Allah sama dengan baca doa berbahasa Arab gitu. Setelah itu tadi minum, kemudian sepuka dan kepala ya, disunahkan ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya itu kalau ada yang wudunya batal itu mazhab kita udah berubah di situ
nggak syafi'i lagi. Jadi kalau bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya, maka di situ tetap tidak batal, ya. Nah, jadi kita berubah mazhab sejenak gitu ya. Nah, nggak seperti di Indonesia, kalau bukan mahram kan batal gitu ya. Nah itu, kalau di sana tidak. Nanti repot, sekali putaran batal kesentuh orang lain gitu ya. Apalagi laki-lakinya banyak terbuka kan badannya gitu. Ini tangannya ini menyentuh orang lain itu terbuka. Nah, jadi kita nggak usah berwudu gitu ya. Nah ini, kemudian kita sa'i, ya sa'i. Jadi sa'i ini itu sebelum kita sampai sofa ini kan Inna sofa wal marwata min sya'airillah, ada ini ya. Itu kita baca, kalau kita hafal pun nggak apa-apa. Pokoknya niatkan dalam hati, ya Allah saya berkunjung ya, berlari-lari kecil ke baina sofa wal marwah, itu sofa dan marwah gitu ya. Sofa dan marwah, ada 2 bukit itu ya. Kita sampai di sini, kemudian kita dari sini kita jangan lupa naik kalau bisa memungkinkan, lihat ke Ka'bah, ada kiblat, baca doa. Terserah mau baca doa apa, ya. Yang minimal baca tasbih lah, ya. Kalau bapak apa biasanya? Ya, betul. Bisa juga diawali dengan ya itu zikir, ya zikir. Bisa juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Tapi silakan, kata Nabi, apapun yang kamu ingin baca, doakan, yang kamu ingin baca dalam doa itu silakan, boleh sesuai dengan kita yang kita niatkan. Dari situ udah selesai, baru kita jalan ke ini Safa Marwah ya. Di sini Marwah 1 kali. Pas di pilar hijau itu kita agak lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil. Kalau bisa baca doanya Rabbil fir warham gitu ya, wantal azul akram gitu ya. Itu. Tapi kalau doa aja Rabbil firli warhamni, itu aja juga nggak apa-apa. Rabbil fir warham itu juga nggak apa-apa. Artinya kan, ya Allah ampunilah aku dan kasihilah aku, kan gitu ya. Atau berikanlah aku ampunanmu dan berikanlah aku kasih sayangmu. Nah itu. Jadi artinya Bapak Ibu jangan sampai karena memang kita nggak baca Arabnya seolah-olah nggak sah gitu. Tanpa doa pun kita insya Allah udah sah. Yang penting kita ikutin ritual itu, namanya kan yang rukun yang gerakan itu kan fi'li ya, rukun fi'linya itu gerakan. Nah dari sini sampai sini pas di pilar nanti ada lampu hijau tuh ya. Di atas itu berjajar itu. Nah itu agak lari-lari. Itu kan sejarahnya karena memang dulu ya, Siti Hajar ya cari air itu kan pas ini kadang kencang pelan lagi gitu ya. Termasuk tawaf juga keliling dia kan. Makanya awal-awalnya kencang dia lari 3 kali. Habis itu pelan lagi kan. Karena melihat itu sejarahnya itu. Kalau kita ulas itu Masya Allah, itu panjang sekali ya. Nah itulah sejarah daripada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah kemudian sampai di sini kita doa lagi sama yang tadi. Ya jangan lupa naik bukit Safa, Marwah, kemudian hadap kiblat, baca lagi doa yang tadi. Atau doa yang kita hafal saja, silakan. Kama syi'ta, kata Rasulullah, sebagaimana engkau kehendaki atau yang kamu bisa. Nah itu. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau itu ada memang buku khususnya gitu ya. Silakan kalau mau dibaca itu. Nah, kemudian balik lagi sampai 7 kali. Ya. Nah, udah sampai 7 kali baru selesai. Ya. Baru selesai namanya sa'i, berlari-lari kecil. Setelah sa'i apa? Nah, kita lihat sa'i. Itu akan ada tahalul. Ya. Oh ini pahalanya nih. Ya, pahalanya bahwa adapun sa'imu antara Safa dan Marwah adalah seperti membebaskan 70 budak ya. Bazar At-Tabarani ya. Ini salah satu pahalanya sa'i gitu ya. Sa'i, ibadah sa'i itu luar biasa.
Kita lanjutkan. Nah, ini kekeliruan. Sampai di Bukit Safa dan Marwah mengangkat tangan seperti sholat. Nggak boleh. Allah, kadang-kadang ada mengangkat seperti sholat gitu ya. Ada bersedekap dan lain sebagainya. Ya, yang benar menghadap kiblat, mengangkat tangan seperti berdoa. Itu yang tadi saya bilang tadi kan, menghadap kiblat dan kita berdoa. Jadi bukan seperti orang sholat angkat tangannya seperti takbir gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Bacalah doa ya, berdoa membaca tahmid ya. Rabbil firli tadi ya. Warham gitu ya, warhamni silakan, atau alhamdulillah ya, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apa saja yang diinginkan dan kemudian jangan lupa bertakbir. Nah, itu tadi kan di awal dengan takbir. Nah, kemudian apalagi yang salah? Terus menerus berlari kecil sepanjang Safa dan Marwah ini. Dari awal start sampai awal itu lari. Katanya biar cepat selesai, nggak bisa juga. Ada tuntunannya, harus ada pemberhentiannya baik di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah, seperti itu. Lari-lari kecil hanya disunahkan di antara dua tanda hijau yang tadi saya sampaikan, ada gambarnya ya. Di situ saja sambil berdoa tadi ya. Jadi kalau kita semuanya berlari kecil ya, itu tidak dibolehkan. Malah ini termasuk yang tidak disunahkan ya. Nah, itu. Selebihnya berjalan biasa. Jadi yang pas pilar hijau saja. Nanti ada lampunya itu membatas nanti. Biasanya kelihatan tuh orang di situ rame berlari kecil gitu ya. Nah, biasanya ada juga tuh Rabbil fir warham gitu ya. Ada juga gitu kan. Biasanya sambil membaca doa gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi jangan doanya yang viral-viral. Ada juga gitu ya. Yang doanya tidak disunahkan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tahallul itu bisa memendekkan rambut ya, minimal 3 helai, atau ibu-ibu itu motong 1 senti lah ya, 1 jari atau 3 helai. Kalau laki-laki itu lebih afdol dicukur ya, dicukur tahallul dengan halq ya, artinya cukur habis atau alias botak gitu ya. Nah, itu bukan digundulin, itu lebih afdol. Nah, kalau wanita cukup 1 ruas jari saja kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, ini tahallul tadi, ini dalilnya ya. Nah, dalilnya dari Rasulullah SAW bahwa ya ketika beliau telah melaksanakan haji, beliau tahallul dengan memotong pendek rambutnya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ya membotakin rambutnya atau mencukur secara keseluruhan daripada rambutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan pahala umroh yang sempurna serta mabrur insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya materi ini dapat menjadikan wasilah ya bagi Bapak Ibu, perantara ya untuk lancar ibadahnya ke tanah suci. Dan insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah kita baik yang sebelumnya maupun yang akan kita laksanakan, dan terutama ibadah umrah ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah amalan kita yang paling terbesar Bapak Ibu di dunia ini, yaitu melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Masya Allah. Karena dengan itu mudah-mudahan sempurna sudahlah ya dari rukun Islam kita, walaupun baru melaksanakan ibadah umroh haji kecilnya insyaallah. Mudah-mudahan ya diberikan kelancaran dan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon ditanyakan ke Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik kepada saya maupun kepada tim dari travel Pelindo Al-Karim. Ya, Bu. Soal potong itu gimana kayak kawan